Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita berjumpa lagi di channel Lensa Psikologi Sufi, sebuah channel yang mengkaji jiwa dan sisi ruhani manusia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yakni hati rohani atau hati spiritual. Ini merupakan sebuah tema dasar di dalam merawat hati dan jiwa begitu, serta ruh manusia. Nah, di dalam psikologi sufi dijelaskan bahwa hati rohani atau hati spiritual ini ialah sebuah bagian pada diri manusia yang merupakan hakikat rohani atau spiritual mereka, di mana di dalamnya tersimpan percikan atau tetesan ruh ilahiyah dari Ruhullah Ahmad, di mana di video tema 1 kemarin kita sudah membahasnya. Nah, dan karena Ruhullah Ahmad tadi merupakan bagian dari asal-usul kehidupan, maka ia pun menyimpan dalam tanda kutip sebuah informasi mendasar tentang kehidupan itu. Begitu. Dan dengan pengalamannya bersama Tuhan, di video 1 pun juga sudah dijelaskan ia pun menjadi pusat ma'rifat, gnosis atau pengetahuan spiritual manusia, yaitu pengetahuan yang terkait hubungan manusia dengan Tuhan, begitu. Dimana akhirnya karena semua itu, ia pun bisa memberi manusia sebuah kearifan terdalam guna menjalani kehidupan di dunia atau di alam materi ini, karena ia telah memiliki informasi atau pengetahuan pemahaman yang utuh terkait semesta alam ini beserta penciptanya, maka ia pun memberikan kearifan terdalam di dalam diri manusia, begitu. Nah, begitulah potensi yang tersimpan di dalam hati rohani manusia. Baik, selanjutnya hati itu juga merupakan rumah Tuhan, bisa dikatakan begitu, di mana tidak ada yang bisa menampungnya di alam semesta ini kecuali hati hambanya yang beriman. Kan ada sebuah riwayat itu aku yang tidak cukup ditampung oleh langit dan bumi tertampung di dalam hati seorang hamba yang beriman tulus, kan begitu kalimatnya. Nah, sehingga di dalam psikologi sufi, manusia diarahkan untuk membuat hati agar menjadi tempat yang pantas untuk menerima kehadirannya, begitu. Menerima kehadiran Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui berbagai disiplin rohani atau aktivitas-aktivitas keagamaan, begitu. Nah, dan di sini apabila kita benar-benar sadar bahwa hati merupakan kuil atau rumah Tuhan, tentunya kita pun akan lebih berhati-hati di dalam bertindak, berucap maupun berpikir agar hati senantiasa suci, begitu kan agar ia itu terjaga dari hal-hal yang sebenarnya tidak pantas untuk ada di sana, karena semua hal tadi secara mekanismenya itu terhubung langsung dengan hati, sehingga hati pun secara langsung akan bereaksi atau terdampak olehnya, begitu. Nah, kemudian dengan kesadaran dan sikap hati-hati kita tadi, kita pun akan bisa lebih peka terhadap nas maupun aspek-aspek psikologis berada di dalam diri kita. Dan akhirnya dengan kepekaan itu, kita pun bisa mentransformasi mereka menuju perkembangan yang lebih baik ke arah yang bisa menemani kita di jalur pengabdian kepadanya, begitu. Nah, dan sebelumnya ini jangan disalahartikan dulu hati itu bukanlah emosi atau hasrat atau dorongan yang bersifat materi. Ia bukanlah dorongan seperti itu. Dorongan yang berasal dari nafs yang rendah seperti itu. Hati rohani atau hati spiritual ini hanya memunculkan dorongan untuk mendekat kepada Tuhan, begitu. Ia hanya tertarik kepada Tuhan. Sehingga apabila di dalam diri kita terdapat dorongan atau hasrat yang bersifat materi indrawi, maka itu berasal dari nafs yang rendah. Sedangkan apabila di dalam diri kita ada dorongan untuk mendekat kepada Tuhan, maka itu berasal dari hati, begitu perbedaannya.
karena hati itu ya hanya tertarik kepadanya begitu. Hati rohani atau hati spiritual kita itu hanya mencintainya. Oleh karenanya cinta jenis ini pun menjadi inti di dalam ajaran sufisme atau tasawuf, agar kita bisa berjalan untuk sampai kepadanya begitu. Nah, hal lain yang perlu kita pahami juga terkait hati ini ialah bahwa ia memiliki lapisan-lapisan gitu. Ada yang membaginya menjadi 6 dan ada pula yang membaginya menjadi 4 lapisan. Dan dalam psikologi sufi ini ia dibagi secara sederhana yaitu menjadi 4 lapisan. Pertama lapisan solder, kemudian lapisan qalb, ketiga lapisan fuad, dan yang keempat adalah lapisan lub. Nah, ada sir dan sejenisnya itu nanti akan berada dalam kelompok yang berbeda di dalam konsep psikologi sufi ini. Baik, solder sebagai lapisan yang pertama atau lapisan terluar hati ruhani manusia itu berbatasan langsung dengan sisi materi, sehingga lapisan ini merupakan pertemuan antara dua aspek dasar manusia, yaitu ruh yang bersifat non-materi dan jasad atau tubuh biologis yang bersifat materi. Oleh karenanya, di sini pula kecenderungan dari energi pada dua aspek itu saling bertemu, sehingga solder pun menjadi wilayah pusat dari terbentuknya jiwa manusia yang akan mewujud menjadi perkataan dan tindakan kita. Sehingga di lapisan ini manusia memiliki tugas penting, yaitu mengelola bentuk komposisi kecenderungan yang bersifat negatif untuk menjadi positif. Ini merupakan sebuah pekerjaan besar kimia psikospiritual ya. Nah, kita lanjutkan saja. Kemudian ini, karena solder merupakan wilayah dari pusat jiwa manusia, maka di sana pula terdapat pusat dari kesadaran kita, kesadaran individual aku kita. Nah, di mana dengan kesadaran ini kita bisa menangkap informasi atau pengetahuan, begitu kan ya. Di solder ini berhubung ia berada di aspek biologis, materi dan rohani yang non materi pada diri manusia, maka di sini pun terdapat dua jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan yang bersifat materi dan rohani, yang diistilahkan dalam psikologi sufi itu adalah pengetahuan luar yang diperoleh dari panca indera kita, dan pengetahuan dalam yang bersumber dari lubuk hati terdalam kita, dari cahaya lubuk hati terdalam kita itu. Nah, untuk pengetahuan luar, ia adalah pengetahuan yang berasal dari penampangan dunia luar kan ya, yang beraneka ragam. Maka pengetahuan ini pun berbentuk warna-warni dengan berbagai kategori-kategori, bagian-bagian yang terpecah-pecah dan sebagainya, sebagaimana pengetahuan umum yang kita miliki, yang kita dapatkan dari hasil proses belajar kita di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah dan sejenisnya begitu. Dan kemudian ia pun bisa matang apabila kita telah mengumpulkan semua informasi yang ada, sehingga ia menjadi sebuah pengetahuan yang cukup kompleks gitu. Dan umumnya ini membutuhkan banyak usaha, tenaga, biaya, waktu, tempat, bahkan usia manusia. Jadi di mana kita tahu sendiri bahwa dunia yang sering menggali atau mencari pengetahuan luar ini kan dunia sains ya. Nah, di mana di dalam melakukan penelitiannya mereka membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan bergenerasi-generasi hanya untuk menemukan sebuah kebenaran, seperti teori relativitasnya Einstein, kemudian teori fisika kuantum dan lain sebagainya, itu kan begitu. Dan itu pun teorinya akan senantiasa berproses atau berkembang, seakan belum sampai pada ujung kebenarannya, begitu kan ya. Nah, oleh karenanya jalan mencari kebenaran dengan mengumpulkan pengetahuan luar seperti itu adalah aktivitas yang bisa dibilang melelahkan untuk seorang manusia, yang masing-masing dari kita itu harus mengetahui kebenaran tentang diri kita sendiri sebelum kita meninggalkan alam materi ini begitu. Namun walau begitu, kelebihannya pengetahuan luar ini itu mudah dikomunikasikan, dan karena ia itu mudah ditangkap oleh manusia pada umumnya, dan itu wajar karena ia bersifat indrawi begitu ya. Oleh karena itu dia mudah dikomunikasikan dan mudah ditangkap oleh manusia secara umum begitu. Nah, lantas bagaimana dengan jenis pengetahuan dalam atau pengetahuan rohani? Nah, untuk pengetahuan dalam, dia itu adalah pengetahuan yang berasal dari pusat spiritual kita yang menyimpan percikan atau tetesan ruh ilahiyah dari Ruhullah Ahmad tadi, seperti yang kita bahas tadi ya.
di mana Ruhullah Ahmad itu merupakan sumber dari asal-usul kehidupan yang menyimpan informasi dasar dari seluruh bentuk kehidupan, begitu, baik secara ruang maupun waktu, masa depan maupun masa lalu, begitu, karena dia memang menyimpan informasi dasar dari seluruh bentuk kehidupan ya, jadi sampai ke arah situ, dari sampai ke segala unsur-unsur dimensinya, begitu, yang nampak maupun tidak tampak dan lain sebagainya. Dan ia pun membawa pengetahuan penting terkait tentang pencipta dan hubungan kita dengannya, sehingga ialah sumber daripada ma'rifatullah, pengetahuan manusia kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena ia menyimpan pengetahuan dasar dari seluruh bentuk kehidupan tadi, maka pengetahuan jenis ini disebut pula pengetahuan utuh. Dan tentunya pengetahuan ini tidak berbentuk indrawi seperti pengetahuan luar ya. Ia berbentuk muatan emosional yang khas gitu, yang datang begitu saja tiba-tiba dan memunculkan kearifan atau kebijaksanaan terdalam pada diri manusia, begitu. Nah, maka apabila manusia memperoleh pengetahuan ini, maka ia pun akan mengenal Tuhannya dan memahami konsep dasar dari seluruh bentuk kehidupan yang ada, begitu, dan akan menjadikannya sebagai sosok yang memiliki kebijaksanaan yang sangat dalam di dalam kehidupannya, begitu. Subhanallah kan ya. Nah, kemudian bagaimana hal itu bisa kita dapatkan ya, sebagaimana penjelasan sebelumnya, sadar bisa berkembang bergantung pada perilaku kita, sehingga untuk mengembangkannya ke arah yang baik, maka kita pun perlu memelihara perilaku-perilaku yang baik pada diri kita dan mengistirahatkan perilaku-perilaku yang kurang baik hingga kita melupakannya, begitu. Untuk bentuk perilakunya seperti apa tidak usah saya jelaskan ya, insya Allah masing-masing sudah memahami. Baik, di dalam teori psikologi sufi Profesor Sheikh Fraser, qalb adalah lapisan hati bagian dalam yang pertama, sehingga di sini mulai tidak ada pertemuan dengan unsur materi, begitu. Pertemuan dengannya terjadi di solder sebagaimana video sebelumnya. Maka di qalb yang ada hanyalah sesuatu yang bersifat non materi, rohani, begitu, yang bisa diketahui secara batiniah, sehingga membentuk yang namanya pengetahuan batiniah, yaitu semacam pengetahuan mengenai jenis-jenis perasaan yang khas yang muncul di lapisan hati ini, begitu. Nah, qalb merupakan lapisan yang memperoleh cahaya dari lub-lub hati terdalam dengan intensitas yang lebih banyak dibandingkan lapisan solder. Apabila lapisan solder dibersihkan hingga ia bisa terbuka, maka kepekaan dari kesadaran individual manusia bisa memasuki lapisan ini, begitu, sehingga dengan intensitas cahaya yang ada, kesadaran manusia akan mulai peka secara murni, tidak tercampur dengan suatu hal yang bersifat materi mengenai realitas yang bersifat batiniah di lapisan ini, begitu. Oleh karenanya didapatkanlah darinya yaitu sebuah pengetahuan batiniah, berbentuk pengetahuan akan suatu hal yang bersifat emosional, berupa perasaan khas yang belum bisa ia dapatkan di lapisan solder. Perasaan yang khas itu dinamakan iman, gitu. Sebuah rasa percaya akan adanya hal yang bersifat non materi atau gaib, gitu ya, yang tidak bisa ditangkap oleh kesadaran materinya ketika kesadaran itu berada di wilayah materi saja, begitu. Oleh karena itu, cahaya di lapisan qalb ini pun dinamakan sebagai cahaya iman, itu, di mana ia bagaikan lampu yang indah dengan tabir yang berlapis-lapis yang membungkusnya. Nah, oleh karenanya manusia pun akan memiliki perasaan iman yang sesungguhnya tatkala kepekaan mereka menjangkau wilayah ini, baik iman terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikatnya, kitab yang diturunkannya, rasul-rasulnya, hari akhir maupun qada dan qadar, begitu. Nah, jadi kan seperti yang dikatakan ya, bahwa setiap orang yang muslim itu belum tentu beriman, belum tentu sudah memiliki iman lah. Barulah muslim itu memiliki iman yang sesungguhnya apabila kepekaannya bisa mencapai wilayah ini, begitu. Nah, begitu pula mereka pun akan beriman dengan hal-hal yang terkait lainnya, seperti pahala dan dosa, surga maupun neraka serta isi-isinya,
dan lainnya, gitu ya. Namun berhubung pengetahuan batiniah atau iman tadi hanya berasal dari lapisan qalb, wilayah batiniah, sedangkan manusia hidup secara materi dan ruhani yang batiniah tadi, maka iman itu perlu dijaga, diperkuat, dimatangkan atau digali semakin dalam begitu, dengan melibatkan pengalaman materi yang terkait dengannya. Nah, oleh karena itu, dengan kata lain, manusia perlu menjalani aktivitas hidup sehari-hari dalam dunia materi ini sesuai dengan pengetahuan batiniahnya, sesuai dengan imannya. Itu, misalkan seperti kita yang beriman kepada adanya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap hari, jam, menit, detik pun kita harus menghambakan diri kepadanya, beribadah untuk mengabdi kepadanya. Nah, bila kita memiliki iman akan adanya malaikat yang mencatat amal kita, maka kita pun juga harus memperhitungkan setiap gerak-gerik kita, begitu. Dan bila kita pun beriman pada Al-Quran sebagai kitab suci, pedoman hidup dari Tuhan, maka kita pun juga harus menggunakannya di dalam menjalani hidup ini. Dan apabila kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul atau utusannya, maka kita pun harus mematangkan iman itu dengan mengikutinya, mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, atiyullah wa atiyur Rasul, begitu kan, dan seterusnya. Nah, maka wajar apabila ajaran agama itu harus diamalkan, karena ia itu berasal dari wilayah yang bersifat batiniah. Jadi kalau tidak begitu, kita pun akan kesulitan untuk memahaminya secara nyata. Nah, kemudian ini yang perlu diketahui dan dipahami lagi. Ketika kesadaran manusia memasuki wilayah yang bersifat batiniah, dampak lainnya, manusia pun akan mulai merasakan kenikmatan maupun penderitaan daripada suatu hal yang bersifat batiniah itu, yang sebelumnya belum bisa dirasakan. Di dalam kondisi ini, ia akan bisa merasakannya, misalkan saja, yaitu kenikmatan iman akan suatu hal yang indah seperti pahala dan surga. Begitu pula, ia pun akan merasakan penderitaan daripada imannya kepada suatu hal yang menyakitkan atau menjijikkan seperti dosa dan neraka, begitu. Tapi bukan berarti penderitaan ini tadi merupakan suatu hal yang buruk baginya ya. Nah, selayaknya tatkala kita masih kecil dan senang berlari-lari, suatu saat kita pun kan terjatuh dan kulit kita berdarah karena terluka, dan bersamanya muncullah rasa sakit. Nah, dengan rasa sakit itulah manusia akan memiliki kesadaran dan dorongan untuk mengobati dirinya dan menghindari penyebab bahaya yang bisa menimbulkan luka dan rasa sakit tadi, tidak hanya pada dirinya sendiri, melainkan juga orang lain yang ia cintai. Manusia pun jadi mengerti nilai sebuah kenikmatan dan rasa sakit itu seperti apa, itu jadi mengerti. Dan apa makna dari keberadaan dua hal itu, mengapa Tuhan menciptakan rasa sakit dan nikmat itu, manusia pun akan memahami itu semua, begitu. Nah, di mana hal sebaliknya pun bisa terjadi apabila manusia tidak memiliki kesadaran akan rasa sakit itu, maka secara tidak sadar ia pun akan melukai dirinya sendiri maupun orang lain, termasuk yang ia dicintai, begitu. Seberapa banyak luka itu, seberapa sakitnya ia sebenarnya, manusia tadi tidak akan bisa menyadarinya, kan berbahaya Pak, seperti itu kan ya. Nah, dimana selanjutnya barulah luka-luka dan rasa sakit itu akan disadari dan dirasakan setelah mereka meninggalkan tubuh materinya, sehingga kesadarannya pun bisa menangkap realitas kondisi rohaninya yang sebelumnya bersifat batiniah itu. Akhirnya pada saat itu dia bisa menyadarinya secara nyata karena sudah meninggalkan tubuh materinya, begitu. Nah, maka hal yang perlu dilakukan hanyalah menyadari luka-luka yang ada dengan bersabar akan rasa sakitnya, kemudian mengobatinya dan menghindarkan diri dari hal-hal yang akan memberikan luka batiniah tadi, begitu kan ya, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Namun karena di lapisan ini bisa dikatakan biasanya masih merupakan pengalaman baru bagi manusia, maka di sana pun manusia itu akan masih sering mengalami kegagalan di dalam melakukan perawatan terhadap kondisi batiniahnya. Mereka mencoba berkali-kali membersihkan diri, namun sebentar lagi sudah kotor lagi, gitu. Mereka sudah berkali-kali mencoba mengobati diri, namun akhirnya terluka lagi. Nah, hal seperti itu akan sering terjadi.
Sehingga sering pula muncul di dalam lapisan ini yaitu perasaan penuh penyesalan akan perbuatan-perbuatan yang berdampak buruk seperti itu. Tapi gak apa-apa, dilanjutkan saja, karena memang seperti itulah kondisi yang berada di lapisan ini. Hal-hal itu pun akan diiringi pula dengan rasa takut akan hukuman Tuhan yang mungkin sedang menunggunya. Namun sebagaimana dijelaskan tadi ya, itu semua adalah perasaan yang baik. Ya, dijelaskan lagi, itu semua adalah perasaan yang baik. Manusia hanya perlu terus-menerus berjuang mensucikan dan mengobati dirinya hingga hati mereka semakin terbuka dan kepekaan dari kesadaran individualnya bisa menyelam ke lapisan hati yang lebih dalam lagi, yaitu lapisan yang kedua, fuad, gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke lapisan berikutnya ini ya, karena ia cukup erat hubungannya dengan qalb. Untuk lapisan yang kedua ini, baik, karena ia merupakan lapisan yang lebih dalam dari sodr dan qalb, lapisan fuad ini lebih dekat dengan lub atau pusat hati, lubuk hati terdalam. Bisa dikatakan ia berhadapan langsung dengan lubuk hati terdalam itu, dengan lub yang merupakan bagian inti dari hati ruhani manusia. Lub ini membawa cahaya keunikan yang memberikan pengetahuan tentang Sang Esa atau keesaan, begitu ya. Maka karena lub itu membawa cahaya keunikan yang memberikan pengetahuan tentang Sang Esa, keesaan, maka di lapisan fuad yang melapisinya, apabila di lapisan qalb manusia sekedar mendapatkan iman, begitu ya, percaya adanya Tuhan, maka di sini di fuad ini ia mulai bisa menyadari keberadaan Tuhan secara nyata, begitu. Di dalam fuad ini manusia bisa menyadari keberadaannya secara nyata, begitu. Tiba-tiba tanpa dikehendaki, kesadaran individual mereka akan menemukan perasaan atau pengetahuan batinnya yang dalam itu, begitu. Tiba-tiba tanpa dikehendaki ya. Jadi semuanya terjadi tiba-tiba, bukan kita mengimajinasikan sesuatu itu, bukan. Tapi tiba-tiba tanpa dikehendaki, kesadaran individual mereka akan menemukan perasaan atau pengetahuan batinnya yang dalam itu. Mereka mengalami yang namanya dalam tasawuf atau sufisme itu adalah ihsan, begitu. Seakan-akan berada di hadapan Tuhan, begitu, di hadapannya. Dan semua itu berbentuk emosional ya, jadi bukan indrawi yang berupa gambar, suara, dan sejenisnya. Di lapisan inilah pertama kali manusia mengalami yang namanya ma'rifat terhadap Sang Esa. Sehingga cahaya batinnya di lapisan ini pun dinamakan cahaya ma'rifat, begitu. Kalau di qalb kemarin tadi ya, di qalb tadi itu cahayanya adalah cahaya iman, kalau di sini adalah cahaya ihsan atau cahaya ma'rifat, begitu. Nah, cahaya yang memberikan manusia pengetahuan batinnya akan perasaan sadar terhadap keberadaan atau eksistensi Tuhan. Jadi cahaya ma'rifat tadi itu adalah cahaya yang memberikan manusia pengetahuan batinnya akan perasaan sadar terhadap keberadaan atau eksistensi Tuhan, Sang Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, secara nyata. Nah, maka mulailah di sini manusia pun menemukan sifat-sifat atau perasaan yang mengarah kepada sifat keesaannya itu. Tidak lain dan tidak bukan adalah perasaan cinta yang bersifat ruhani, gitu. Dimana perasaan itu pun menghasilkan sifat atau perasaan lain seperti belas kasih, kelembutan, kesabaran, kehalusan budi bahasa, serta kesucian. Dan karena ia juga semakin bisa menyadari Tuhannya, maka muncullah sifat ketundukan atau ketaatan yang lebih kepada Tuhan, kerendahan hati, dan sebagainya, begitu. Nah, selain itu, bagi manusia yang telah menyentuh kedalaman hati ini, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi atau menampakkan beberapa hal yang bisa dibilang dalam tanda kutip istimewa, begitu ya, yaitu berupa pengetahuan batinnya tentang kebajikan-kebajikan spiritual seperti sifat mulia, murah hati, sabar, kegigihan menghadapi kecenderungan negatif. Dan ini sebagian yang lain itu juga diberi kefasihan di dalam membicarakan Tuhan dan sifat-sifatnya. Sebagiannya lagi dianugerahi kemampuan untuk menulis puisi-puisi yang menyentuh hati, begitu pula tulisan-tulisan mengenai Tuhan maupun jalan spiritual. Nah, kemudian sebagian lainnya senantiasa melakukan perenungan yang dalam terkait keesaan Tuhan, sehingga mereka tidak melihat sesuatu selain Tuhan di dalam diri mereka.
Jadi para arifin itu adalah orang yang mengenal Tuhan. Mereka itu bagaikan pencari mutiara. Mereka terus menerus mencari dengan menyelam jauh ke dalam. Kedekatan mereka dengan Tuhan sangat nyata. Dan karena itu pula di sini manusia akan memiliki rasa takut yang baru, yaitu rasa takut akan kehilangan rasa cintanya kepada Tuhan. Begitu. Takut kehilangan kedekatannya kepada Tuhan dan takut kehilangan cinta Tuhan kepadanya. Subhanallah kan ya. Jadi bukan sekedar takut berbuat dosa, takut akan hukuman, tidak. Jadi di sini mereka takutnya itu terhadap kehilangan rasa cintanya kepada Tuhan, begitu. Dan seperti yang dijelaskan tadi. Nah, kalau di bagian lapisan fuad itu seperti itu, lantas bagaimana kondisi di lapisan lub sendiri, lapisan terdalam hati? Nah, lapisan yang ketiga. Baik, langsung saja. Luas dan cahayanya lub atau lubuk hati terdalam ini sangatlah sempurna. Ia bagaikan sebuah sumber cahaya bukan raksasa yang tidak bergeming. Seluruh cahaya hati berasal darinya, sehingga semua mengitarinya. Begitu, ialah dasar hakiki agama. Lubuk hati terdalam itu dipupuk oleh Tuhan secara langsung. Ia dialiri langsung oleh air kemurahannya, sehingga akarnya dipadati dengan cahaya-cahaya kepastian, begitu. Dan Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu, begitu nanti. Nah, di sini sejatinya segala sesuatunya di luar jangkauan kata-kata ya, di luar jangkauan kata-kata, di luar jangkauan teori-teori dan pemikiran-pemikiran. Di sini orang-orang suci memasuki dunia puisi, bukan lagi prosa. Dan argumen-argumen yang lurus pun berubah menjadi paradoks, sehingga mereka pun hanya bisa terdiam. Subhanallah kan ya. Nah, sehingga tidak banyak yang bisa kita bicarakan mengenai lapisan ini dan lapisan yang lebih dalamnya lagi. Begitulah konsep hati ruhani di dalam teori psikologi sufi Profesor Syekh Fraser begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian kali ini yang bisa kami sampaikan. Segala kebaikan yang ada milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan-kurangannya dari kami. Salam damai sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.